Pertama saya ucapkan Namo Omitofo, Namo Buddhaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Sang Tiratana. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, terutama ya, dalam keadaan selamat, dalam keadaan bahagia, dan juga terutama pasti pengen sejahtera semua. Ya, sadu. Sadu. Oke. Ya, pertama-tama saya Ananta Wiryakandaka ya, saya mau memberikan terima kasih sebesar-besarnya kepada panitia dan kepada kebaktian Kita VGD ya. Kita itu singkatannya apa ini? Kita VGD. Ayo Peng. Ayo. Kebaktian dari Wihara Gunadarma ya. Iya, pertama ya saya ucapkan terima kasih yang sudah sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah mau merelakan waktunya membuka Zoom ini, kemudian juga sampai ngebayar Zoom yang non-stop ya. Jadi supaya kita bisa lebih dari 45 menit ya. Itu luar biasa loh, nggak semua orang mau kan. Apalagi kalau bayar gitu per bulan yang saya tahu tuh. Kemudian udah nge-record juga, semoga apa yang nanti saya sampaikan ini bisa jadi manfaat buat teman-teman semuanya ya. Dan waktu itu jujur ketika saya ditanya, "Koh mau topiknya apa Koh?" gitu. Saya sih bilang, ya tergantung kalian sih maunya apa ya. Oke, Diki Fernando bilang komunitas interaksi taruna aktif. Waduh, Wihara Gunadarma. Keren juga namanya ya. Mantap Koh. Semoga tetap aktif ya. Tetap sesuai dengan namanya ya teman-teman ya. Jadi luar biasa ini semuanya. Saya thank you sekali udah diundang. Dan ini jujur jarang-jarang loh, maksudnya dalam kondisi COVID seperti ini ya, di mana masih ada pemuda-pemuda wihara yang memang masih aktif untuk mengundang penceramah. Biasanya kalau saya banyakkan kasih sesi konseling aja kepada privat-privat begitu ya, kepada orang-orang yang privat yang membutuhkan bantuan. Cuman memang kalau untuk penceramah-penceramah begini memang jarang-jarang juga. Dan juga mungkin selama ini teman-teman ini udah yang keberapa kali ya, kalau misalnya boleh tahu, untuk kebaktian online seperti ini udah yang keberapa kali nih? Pertemuan keberapa nih? Kita aktif di awal tahun ini sih Koh. Oh, baru awal tahun ya? Berarti ya, jadi bulan dari Januari. Oh, dari Januari. Berarti udah sekitar 12 kali ya? Ya, kira-kira lah Koh. Iya, ya luar biasa ya. Jadi kita tetap walaupun dalam kondisi COVID tetap kita berkebajikan ya. Dan semoga apa yang kita lakukan ini bisa menjadi manfaat buat teman-teman. Oke, sebelum masuk ke topik, saya memperkenalkan diri dulu. Sepertinya saya belum kenal semua orang di sini dan kayaknya semua orang belum kenal sama saya di sini. Walaupun mungkin kita pernah ketemu ya, cuman saya juga lupa tuh kapan nih kita ketemu dulu ya. Sebelum pernah COVID ya, saya Koh. Sebelum kita pandemi, pokoknya yang terakhir. Itu pas di mana ya? Dekat sebelum pandemi deh kalau nggak salah. Di itu kok di Viara juga Koh. Iya di Viara, tapi saya lupa Viaranya di mana malahan. Di kota Koh. Oh, tahu. Itu berarti pas banget ya, pas pandemi banget kan? Betul. Satu hari pas ketika Presiden bilang pandemi dan tidak boleh kemana-mana, malah kita habis terakhir ya, kan? Pokoknya yang terakhir kalau nggak salah waktu itu penceramanya zaman di sana. Tahun yang lalu pas ya. Betul. Iya. Dan di waktu dulu saya itu sharing tentang apa ya, saya juga lupa tuh topiknya dulu. Masih ingat nggak kebaktian saya yang terakhir? Yang sebelum pandemi pas gitu. Lupa saya juga topiknya apa ya. Ayo Peng, apa Peng? Tahu? Kadang-kadang begini, kalau saya ceramah itu emang kadang-kadang nggak terprogram ya. Nggak terprogram, kenapa? Karena saya biasa ceramah itu sesuai dengan apa yang saya alami dan apa yang saya dapatkan. Jadi nggak ada teori sama sekali. Maksudnya teorinya ada, cuman saya nggak mau ke teori banget. Sehingga nanti apapun yang saya sharingkan ini setengah jam ke depan ini juga adalah sesuatu yang sudah saya alami dan sudah saya tembus sendiri. Gitu. Jadi teman-teman bisa dengar ya nanti apa yang saya jelaskan. Sedikit sekali mungkin teorinya, cuman lebih banyak nanti akan pengalaman hidup. Ya waktu itu ditanya, "Kok mau topik apa?" gitu kan. Kalau saya selalu bilang, ya terserah kalian maunya topik apa. Karena apa? Karena biasanya kalau saya kasih topik belum tentu teman-teman cocok.
Jadi begitu udah ada topik nih ditentukan sama pengurusnya, berarti udah cocok semua ya. Berarti kalau teman-teman sampai nggak cocok, berarti itu salah panitianya ya. Jangan salahin saya ya. Salah kok. Bercanda. Oke, saya suka bercanda. Oke, menggapai mimpi. Ya, menggapai mimpi itu apa sih? Mungkin sedikit saya cerita sedikit mengenai kisah hidup saya, nanti saya gabungkan dengan Dama ya. Jadi kalau ditanya mimpi itu apa sih gitu, kita harus samakan persepsi dulu nih. Sebelum kita mulai, kita harus tahu mimpi itu apa sih gitu. Di situ kan judulnya karena kan menggapai mimpi. Nah, mimpi itu apa? Apa beda mimpi dengan impian? Nah, ini banyak yang orang mungkin kurang gitu ngeh ya. Apa sih beda antara mimpi dengan impian? Kalau mimpi itu adalah sesuatu yang tiba-tiba muncul dalam otak kita secara bawah sadar dalam tidur kita. Itu namanya mimpi. Tapi kalau impian adalah sesuatu yang sudah kita inginkan, sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang kita mungkin kejar dan selama ini pengen bisa kita kejar dan kita bisa kejar. Itu namanya impian. Beda dengan mimpi ya. Kalau mimpi itu sesuatu yang udah begitu aja muncul nanti hilang sendiri. Gitu. Jadi kalau ditanya, ini mungkin lebih tepat judulnya itu menggapai impian ya, bukan menggapai mimpi. Karena mimpi tidak bisa digapai, selalu begitu. Tapi kalau menggapai impian, nah ini yang jadi satu tujuan kita. Apalagi teman-teman ini anak-anak muda dari Wihara Gunadarma, saya yakin dalam kondisi kita setahun belakangan ini pasti banyak impian-impian yang mungkin tidak tercapai ya. Misalnya contoh impian mau ke luar kota tidak bisa. Impian mau kalau bagi teman-teman yang mau lulus, impian mau lulus dengan asik gitu kan. Ternyata nggak bisa, harus lulusnya secara online gitu misalnya. Atau impian mau dapat gaji naik dikit, ternyata gajinya agak berkurang atau terhambat karena COVID. Kemudian impian mau nikah tahun ini kagak bisa, karena apa? Masih COVID, nggak boleh rame-rame kan gitu kan. Jadi istilahnya banyak impian-impian kita di tahun kemarin itu yang nggak terkejar ya, dan tahun ini apakah bisa terkejar saya kurang tahu. Tapi sebenarnya impian itu bisa dikejar itu bukan berdasarkan pandemi tertentu atau keadaan tertentu, karena kalau kita cuma ngejar impian berdasarkan keadaan itu namanya kita cuma nunggu keadaan baru kita kejar. Nah, itu masih lebih baik sih daripada gak ngejar sama sekali. Cuman kalau kita nunggu doang, mau sampai kapan? Kalau seandainya keadaannya seperti ini terus sampai 10 tahun gimana? Masa iya 10 tahun kita harus menunda mimpi kita, menunda impian kita, betul gak? Saya punya impian, saya mau bikin bisnis misalnya. Tapi kemudian ada pandemi dan sebagainya. Masa iya kita nggak bisa bikin bisnis? Justru kita sebagai pemuda, kita harus berpikir lebih fresh. Kita harus berpikir lebih kreatif, kita harus berpikir lebih inovatif. Gimana caranya? Nah, kita harus belajar, ya kan? Sang Buddha selalu mengatakan dalam Manggala Sutta, berpengetahuan, berketerampilan luas, itulah berkah utama. Jadi kalau menghadapi masalah kayak sekarang kita begini, gimana cara kita kejar impian? Ya kita harus cari yang bagus gitu. Kita harus cari informasi yang produktif. Kemudian kita harus mencari cara gimana caranya supaya kita bisa survive ya di abad ini ya, dalam kondisi seperti ini ya. Saya kemarin ya, kalau saya lihat di YouTube, mungkin nggak tahu ya teman-teman, mungkin kalau dilihat di YouTube nih, di YouTube kalian mungkin buka satu video tertentu, kan biasanya ada iklan tuh. Ini ada iklan Indosat yang lagi happening nih. Indosat apa ya, saya lupa tuh, Indosat Oredo apa gitu. Di situ dia kasih tahu dalam iklan itu kan, dikasih lihat gitu gambarnya bahwa mereka ini tetap berjuang di saat pandemi. Ketika orang-orang lagi di rumah, mereka sampai keluar memastikan bahwa jaringan komunikasi itu lancar. Dan di situ dikasih lihat di iklan itu ya. Nanti kalian pasti akan suatu saat pasti akan ngeliat iklannya, ketemu iklannya gitu di YouTube. Nah, di iklan itu dikasih lihat gitu bagaimana orang-orang yang tadinya itu harusnya bekerja di kantor, sekarang ini malahan bekerja di rumah, tapi itu tidak menghalangi niat mereka untuk bisa mencapai impian. Begitu, malahan mereka dengan cara seperti itu, dengan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman seperti sekarang, mereka bahkan bisa mencapai sesuatu yang lebih daripada apa yang bisa mereka capai di masa-masa yang lalu sebelum ada pandemi.
Contoh, sekarang deh kita lihat. Berapa banyak dulu ya sebelum pandemi, berapa banyak kebaktian yang bisa online seperti ini. Sekarang kebaktian mau nggak mau harus online kan. Nanti begitu udah selesai pandemi ini, pasti kebaktian online tetap ada. Cuman mungkin bentuknya berbeda lagi. Nggak mungkin hilang kan kebaktian online seperti ini begitu. Karena kita udah biasa menggunakan ini. Apalagi teman-teman udah 3 bulan ya menggunakan ini kan. Jadi istilahnya nanti kita akan melakukan ini terbiasa dan kita akan menggabungkan itu dengan metode-metode yang sebelumnya sehingga kita akan lebih menjadi kreatif, lebih menjadi inovatif begitu ya. Jadi istilahnya nggak ada alasan untuk menyalahkan yang lain untuk mencapai impian. Karena impian itu bisa dicapai dengan berbagai macam cara. Nah sekarang Koko sedikit cerita begini. Ini sesuatu yang udah Koko alami. Koko sebagai seorang guru ya, sehari-harinya sebagai seorang guru. Kemudian kalau guru ini kan kalau zaman dulu ya sebelum corona ini kan memang tipenya cuma satu aja. Gimana cara guru menyampaikan, murid ngedengerin atau mencerna. Begitu aja kan. Dari dulu kan pendidikan kita seperti itu, puluhan tahun kan begitu. Sampai akhirnya tiba-tiba corona, jebret gitu kan. Semua murid nggak boleh datang ke sekolah. Wah bingung, ya kan? Bingungnya apa yang bingung? Yang bingung adalah orang-orang yang nggak terbiasa untuk melakukan pembelajaran jarak jauh di mana murid yang bekerja atau belajar sendiri. Mereka berasa bahwa, wah ini gimana cara ngajarnya? Kan kita nggak bisa ngajar dengan cara yang kayak biasa. Ya emang nggak bisa pakai cara yang biasa. Kita harus berinovasi. Kita harus kreatif gitu. Kita nggak bisa menggunakan cara-cara yang lama. Kita nggak bisa bertahan dengan pola pikir yang lama untuk menghadapi masalah yang baru. Makanya akhirnya kita mengembangkan cara gimana ya caranya supaya anak-anak itu bisa belajar tapi nggak usah ngezoom melulu. Karena kalau ngezoom melulu, kasihan apanya? Kasihan pulsanya, betul nggak? Kasihan pulsanya, kasihan handphonenya panas kan? Ngezoom 1 jam aja kayaknya panas banget nih. Coba cek handphone kalian atau laptop kalian, kayaknya udah mulai panas nih dari tadi. Ya kan? Nah itu kan bisa dicek. Nah bayangin, gimana caranya supaya bisa ngajar full gitu ya, semuanya tersampaikan tapi tidak dengan yang namanya ngezoom terus-terusan. Akhirnya ya udah kita ubah caranya. Anak-anak kerjain project. Ulangannya gimana ya? Ulangannya project kayak begitu. Contoh. Jadi kita lebih fokus pada tujuan gitu. Caranya kita boleh beda-beda tapi tujuannya tetap sama. Dan itu salah satu contoh yang paling gampang. Kemudian kalau sekarang ngezoom nih, katakanlah kita ngezoom ya. Kemudian ketika kita ngezoom ada narasumber nih misalnya. Narasumbernya ngebosenin. Ngomongnya pelan, kemudian ngomongnya rata. Kira-kira teman-teman bisa nggak keluar dari Zoom itu? Gampang banget kan, klik aja quit. Ya kan? Bosen. Yang akhirnya apa? Nanti akan berhubungan sama wihara kalian, perkumpulan kalian. Bayangin kalau seandainya umat-umat kalian ya di perkumpulan kalian ini udah tidak percaya lagi dengan kalian karena kalian salah memilih narasumber. Narasumbernya ngebosenin semua. Ya akhirnya yang kena kalian semua, ya kan? Wihara Gunadarma yang kena gitu loh. Nah, makanya gimana caranya? Nah, inilah bagaimana wihara ini punya kayak semacam adaptasi terhadap perubahan zaman sekarang. Misalnya contoh, bisa nggak kurangin penceramahnya misalnya, tapi lebih banyak games-nya. Nah, itu kan lebih mending. Atau misalnya ada door prize di akhir Zoom misalnya, ya kan? Atau misalnya dengan cara mengundang penceramah yang asik-asik misalnya. Dia mesti tiap kali, karena nggak semua penceramah emang asik, gitu kan? Nah, itu bisa nggak kalian lakukan seperti itu? Jadi, kita menyesuaikan aja dengan kebutuhan zaman. Karena kalau kita masih menggunakan cara seperti 2500 tahun yang lalu, ya habis kita. Jujur aja. Gitu. Kalau saya ngomong begini pasti sering diprotes sih, bakal diprotes sih pasti. Terutama bagi orang-orang yang terlalu mengedepankan kayak aturan-aturan. Memang zaman sekarang berubah, jadi kita harus menggunakan solusi-solusi baru. Gitu. Kita nggak bisa menggunakan solusi lama. Nah, itu contohnya ya, contoh yang paling gampang. Kemudian dalam kehidupan kalian, contoh sekarang, misalnya di sini semuanya kerja atau ada yang kuliah atau ada yang sekolah? Masih ada yang sekolah nggak? Ricky Fernando, sekolah atau kerja atau kuliah? Kuliah kok. Kuliah. Kalau Listio? Kuliah juga kok. Kalau Dario?
Sekolah kok. Oh, sekolah ya. Wah, mantap ini. Berarti ini antara sekolah, kuliah ya. Ada yang kerja di sini? Ada yang udah kerja? Ko Franco kok. Oh, Ko Franco. Cuman satu yang udah kerja ya? Waduh, kasihan amat ya. Masa mau disebutin Erika kok udah kerja tuh kok. Oh, mereka udah kerja banyak ya. Jadi udah mulai banyak yang udah kerja. Oke, begini. Jadi dalam kehidupan kita, kalau kita udah mulai bekerja ya, ataupun kalian masih kuliah, itu kan cita-citanya berbeda-beda. Kalau kita bicara impian, kita bicara cita-cita ya. Kalau misalnya Koriki, nah Koriki ini cita-citanya apa sih Koriki? Impian Koriki apa sih dalam kehidupan Koriki ini? Punya perusahaan sendiri sih. Oke, ini ambil contoh ya. Oke, punya perusahaan sendiri. Oke, sekarang saya tanya Koriki lagi boleh? Kita diskusi terus, tapi saya tembak. Mantap. Oke. Karena Koriki itu yang kelihatannya bakal paling sukses di sini sih kelihatannya sih. Kelihatan mukanya keren ya kan. Mantap Koriki. Belakangnya bagus, ya kan? Nah ini Koriki katanya pengen punya perusahaan. Nah sekarang saya tanya, kenapa Koriki pengen punya perusahaan? Karena gak pengen kerja sama orang. Oke, sekarang saya tanya lagi, kenapa Koriki nggak pengen kerja sama orang? Karena gak mau diatur kok. Nggak mau diatur. Oke, sekarang saya tanya lagi sama Koriki ya. Jangan marah nih. Kenapa Koriki nggak mau diatur? Soalnya gimana pun enakan kita sendiri gak sih kok. Oke, gimana pun Kalau enakan kita. misalnya- Berarti apa yang membuat Koriki merasa enakan Koriki sendiri gitu? Apa yang membuat Koriki berpikir seperti itu? Karena Latar diatur itu menurut Sebab- saya menurut saya kalau misalnya kita kerja sama orang, kalau diatur pasti ada gak enaknya lah. Nggak enaknya seperti apa tuh? Mungkin bisa diatur, mungkin diatur-atur, disuruh ini, disuruh itu mungkin ya. Oh, jadi nggak mau terima order gitu ya? Nggak mau terima orderan gitu ya? Maunya ngorderin orang gitu ya? Asik juga ya? Ya, boleh dibilang gitu. Cuman good way lah di kalau misalnya kita disuruh yang nggak enak, sebenarnya kan nggak gitu. Oke, berarti impian Koriki karena Koriki ini pengen sendiri gitu istilahnya, melakukan sesuatu sendiri, nggak mau diatur-atur, makanya impian Koriki adalah mendirikan perusahaan. Bener ya? Iya, boleh kayak gitu. Oke, good, thank you. Sekarang saya tanya sama Dario deh. Ini Dario udah menikah ya? Ini udah punya anak. Dario anak saya kok. Itu anaknya Dario itu anaknya engkau. Anaknya saya. Waduh, mantap. Ini berarti tadi dibilang sekolah itu sekolah kehidupan kelihatannya ya. Sekolahnya anak saya kok. Sekolah. Oke, nah Ya kok, gimana? Saya Arya kok. Arya ya. Soalnya tulisannya Ataria Dario Chandra. Arya soalnya. Dario anak saya namanya kok. Oke, kalau nama Koko Arya ya. Oke. Kalau Arya sendiri punya cita-cita nggak? Kan udah punya anak nih, udah punya keluarga. Masih punya cita-cita nggak? Cita-cita saya membahagiakan orang tua kok. Oke, itu luas sekali ya, membahagiakan orang tua ya. Oke, sekarang saya tanya, dengan cara apa kamu mau membahagiakan orang tua? Kita kasih waktu kok buat orang tua. Kasih waktu. Oke, sekarang udah bisa belum dilakukan itu? Ya sedikit banyak kok saya mencoba kok. Udah sedikit banyak mencoba, tapi selama ini setelah mencoba ada hasilnya nggak? Ada. Maksudnya orang tua juga lebih bahagia. Oh, lebih bahagia ya. Berarti sudah tercapai ya? Impiannya sudah tercapai ya? Ya sedikit banyak lah kok. Belum banyak, 100% lah. Oh, Tapi selalu mencoba tiap hari untuk membahagiakan. Oke, gimana caranya supaya Arya bisa 100% membahagiakan orang tua itu? Bagaimana? Ya. Gimana caranya? Kan sekarang katanya belum 100% nih, berarti masih ada masalah ya? Nah, kadang kalau misalkan saya masih ada kerjaan, kadang nggak bisa kasih waktu yang cukup, ya tetap harus kasih mereka waktu untuk ya biar supaya 100% kok. Oh, berarti impian Ko Arya kelihatannya ini ya, free money ya. Jadi free money, jadi uangnya datang terus ke Arya, jadinya Arya bisa terus sama keluarga gitu ya. Harus begitu kok.
Harus begitu ya. Berarti harus apa yang sudah Arya lakukan untuk mencapai freedom of money itu? Belum lah kok, belum freedom of money juga lah kok. Oh, ya kan pelan-pelan ke sana ya. Ya, Mas. Oke, bagus. Berarti ini masih menggapai impian ya Masih judulnya. proses menggapai kok. Oke, good, thank you. Nah, Listio gimana? Banyak kok Impiannya impiannya. masih Listio. Banyak kok. Soalnya masih Salah satu yang masih paling banyak. Listio pengen deh dalam hidup ini. Jadi fotografer terkenal kok. Oke, di fotografer terkenal ya. Ya sekarang Aduh, saya tanya, kenapa Listio pengen jadi fotografer terkenal? Soalnya kalau buat waktunya lebih fleksibel aja. Kalau Waktunya lebih yang kerjanya lebih fleksibel. Oke, berarti Listio senang yang kerja fleksibel ya. Oke, sekarang saya tanya kenapa Listio itu pengen kerja fleksibel? Soalnya kalau yang dirasain sekarang tuh kayak apa namanya kan kayak semuanya kayak terjadwal gitu kan. Itu kayak padat banget tuh, kayak sehari kayak depan laptop tuh udah hampir berjam-jam gitu kan. Itu kayak udah ngabisin waktu banget. Kalau misalkan kerjanya lebih fleksibel kan bisa ngerjain hal lain juga, bisa membuat hal baru. Oke, jadi sebenarnya Listio itu jenuh sama kehidupannya ya sebenarnya ya. Enggak dong kok, kan sekarang masih masa muda, jadi kita menjalankannya harus dengan semangat juga kok, nggak jenuh kok. Oh gitu, jadi istilahnya itu baru impian ke depannya karena memang di masa muda ini ngerasanya ya begitulah ya kan. Jadi Iya, pengen betul. tapi yang berbeda begitu ya. Oke, good. Kira-kira untuk bisa sampai ke sana Listio udah melakukan apa nih untuk mencapai impian Listio ini? Ya, yang pasti udah itu kok, apa namanya, misalkan Senin sampai Jumat kan kuliah, jadi Sabtu sama Minggunya jadi fotografer. Mantep dong. Berarti kalau saya merit boleh dong ya ngundang Listio ya untuk jadi fotografer. Boleh kok, boleh. Boleh banget. Boleh. Boleh banget. Ya, jadi kan itu lumayan loh kalau misalnya saya ulas lagi nanti kan bener-bener nanti cita-cita Listio bisa kesampaian. Kadang-kadang kita butuh kalianamita teman-teman seperti ini ya. Kalau kita ngumpul begini tiba-tiba kita tahu nih, oh Listio pengen jadi fotografer misalnya, atau misalnya Arya pengen dapat free money, freedom of money dan freedom of time ya kan. Tiba-tiba misalnya Ricky punya kesempatan nih untuk mereka berdua. Kenapa kita nggak bantu ya kan? Jadi justru salah satu impian kita itu justru memiliki teman-teman yang baik ya kan, teman-teman kalianamita yang baik sehingga kita bisa mencapai impian kita. Bisa nggak orang sendirian bekerja sendirian untuk mencapai impian? Bisa nggak teman-teman? Menurut teman-teman bisa nggak bekerja sendirian untuk mencapai impian? Bisa, tapi jangka waktunya jauh lebih panjang. Mungkin bisa kali kok, tergantung karma Enggak. kita kok. Bisa tergantung Bisa karma. Kalau Listio bilang tergantung waktu ya. Ada pendapat lain? Enggak kok. Nggak bisa. Oke. Soalnya secara langsung pasti ada orang lain lah, pasti ada. Mungkin nggak ada. Sekali. Kita harus ada orang lain. Kalau seandainya kita mau bekerja sendirian, kita harus cek juga begini. Apakah kita itu hidup hanya bisa dengan sendiri aja? Kadang-kadang kalau kita lihat ya, malahan orang-orang yang sukses di Indonesia, kalian lihat deh, orang-orang sukses di Indonesia itu adalah orang-orang yang punya koneksinya kuat. Benar? Iya kan? Jadi memang kalau di Indonesia ini mau nggak mau, kita nggak seperti di Barat ya. Kalau di Barat ini kan yang penting adalah skill. Tapi kalau di Indonesia koneksi kuat. Makanya selagi kalian masih muda seperti ini, masih kuat, masih bisa kemana-mana, waktunya kalian banyak, gunakan waktu ini bukan hanya untuk main-main game sendirian di belakang komputer atau di handphone, tapi kalian gunakan waktu ini untuk mencari perkenalan. Karena mereka itu, siapa tahu, di antara mereka itu bisa menjadi orang yang menghantarkan impian kalian. Dalam agama Buddha dikatakan bahwa kalau kita mau sukses, kita harus punya teman kalianamita. Dan ada 5 ciri kalianamita yang bagus, yang benar-benar kita butuhin. Yang pertama adalah kalau kita lagi susah, kita dibantu. Itu yang pertama. Ya, jadi kalau kita lagi susah, kita dibantu. Orang yang udah mampir gagal, ketika dibantu, dia bisa sukses. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah teman-teman yang selalu memperhatikan kita. Maksudnya gimana? Jadi gini, kadang-kadang kita nggak tahu kan kalau kita ini salah apa benar. Ya kan? Kadang-kadang kita berjalan di jalan yang salah. Kita mungkin berusaha, tapi usaha kita salah. Tapi kemudian ada teman satu bilang, kamu salah.
dengan tegas bilang, kamu salah dan ini jalan yang benar, dikasih solusi. Nah, ini orang yang kedua, dia juga bisa menciptakan kesuksesan kita. Berapa banyak orang-orang sukses itu yang dulunya gagal, teman-teman? Banyak kan? Tapi mereka bisa sukses kenapa? Karena ada orang yang ngasih tahu mereka. Kalau tanpa ada orang yang ngasih tahu, kita salah jalan terus, kita nggak bakal sukses. Yang ketiga adalah teman-teman yang selalu menemani kita di saat kita itu lagi susah. Contoh misalnya contohnya misalnya Listio lagi bangkrut misalnya. Kemudian semua orang jadi nggak mau nemenin Listio lagi, karena mereka cuma nemenin Listio hanya karena mereka itu pengen dapat lelimpahannya aja dari kekayaan Listio, atau popularitas misalnya, ya kan? Nah, ini bukan Kalyanamita yang benar. Tapi Kalyanamita yang baik itu adalah begitu Listio lagi jatuh, dia bantuin, dia temenin Listio sampai Listio sukses. Dan biasanya orang-orang seperti ini tuh jarang sekali kita temuin dalam kehidupan kita. Berapa banyak orang-orang yang seperti ini, ya kan? Paling kalau bisanya dibilang 1 dari 1000, mungkin tuh aja udah bagus, ya kan? Dari 1000 teman mungkin cuma 1 yang seperti itu. Sang Buddha ngasih tahu bahwa kalau kita bisa ketemu Kalyanamita seperti ini, berarti di kehidupan kita saat ini ya, itu kita karma baiknya luar biasa. Karena nggak semua makhluk punya yang seperti ini. Dan kebanyakan orang-orang sukses, itu adalah orang-orang yang punya Kalyanamita yang bagus kayak begini. Yang keempat adalah orang-orang ya Kalyanamita, yang mereka ini empatinya luar biasa. Ketika kita belum ngomong kalau kita susah, tapi mereka udah tahu kalau kita susah dan mereka mau nolongin kita. Ya kan, kita nggak usah ngomong, bro, gue susah bro, gue ngutang bro, enggak. Tapi mereka akan langsung ngelihat gini, kayaknya Arya mukanya pucet deh. Kenapa Arya? Ada yang bisa gue bantu? Nah, itu kan contoh nih. Ini contoh Kalyanamita yang bagus. Kemudian Kalyanamita yang kelima adalah teman-teman yang hidupnya baik. Bayangin kalau seandainya kita berada dalam lingkungan pergaulan yang salah. Misalnya contoh, di antara 10 teman-teman kita, 7 teman kita adalah pengguna narkoba. Kira-kira kita bakal sukses gak? Enggak kok. Ya sukses sih jadi pengguna narkoba juga. Iya, lebih sukses lagi di antara itu kan. Tapi apakah kita udah pasti sukses menjadi pengusaha? Belum tentu. Karena begitu kita ngajak mereka untuk sukses, mereka malahan bisa mempengaruhi kita untuk pakai narkoba. Kan begitu, akhirnya kita nggak sukses. Atau misalnya, kalau kita mau jadi orang pinter, kita bergaul sama orang bodoh. Bisa nggak makin pinter? Belum tentu. Tapi kalau kita bergaul sama orang pinter, udah pasti kita makin pinter. Gitu. Jadi ada 5 ciri khas kriteria Kalyanamita yang harus kalian punya kalau untuk kalian menggapai impian kalian. Yang pertama adalah cari teman-teman yang ngebantu kalian. Kedua adalah cari teman-teman yang bisa mengkoreksi kesalahan kalian. Ketiga adalah teman-teman yang selalu menemani kalian di saat suka dan duka. Keempat adalah teman-teman yang punya empati. Dan kelima adalah teman-teman yang sesuai dengan apa yang kalian impikan. Kalau misalnya kalian pengen jadi koki, ya carilah koki. Carilah teman-teman lingkaran kehidupan kalian yang koki. Kalau kalian pengen jadi guru, ya carilah orang-orang yang berilmu. Kalau kalian pengen jadi pengusaha, ya carilah orang-orang yang dekat dengan uang atau dekat dengan usaha. Kalau misalnya kalian pengen jadi guru, tapi kemudian di sekitar kalian tuh power broker semua, ya kagak jadi. Gitu. Atau misalnya kalian pengen jadi pengusaha, tapi di sekitar kalian tuh guru semua, ya kagak jadi. Pemahamannya beda, mindset mereka beda semua. Gitu ya. Jadi carilah orang-orang yang sesuai dengan impian kalian. Makanya itu dalam waktu muda, seumur kalian harus tahu kalian maunya kemana. Makanya dari tadi, saya tanya Ricky, saya tanya Arya, saya tanya Listio, maunya kemana? Dan saya tanya terus kan, kenapa begini. Jadi biar kalian itu bisa tahu sebenarnya yang kalian mau dalam hidup itu sebenarnya apa sih? Karena impian kita itu nggak jauh-jauh dari apa yang batin kita butuhin. Gitu. Kalau misalnya tadi si Ricky bilang, saya nggak mau diatur-atur. Ya emang batinnya Ricky butuhnya nggak diatur-atur. Makanya kenapa dia langsung bilang, oh ya udah, saya mau bikin perusahaan sendiri. Apakah dengan bikin perusahaan sendiri otomatis nggak diatur-atur? Nggak juga sih. Nggak juga. Saya kerja di sebuah sekolah. Sekolah saya itu bisa dibilang ownernya itu kuat sekali ya. Keberadaan owner itu kuat dan nggak bisa diatur. Tapi karena nggak bisa diatur, dia akhirnya salah jalan. Begitu dia salah jalan, sekolahnya makin ambruk. Dan saya hanya bisa menyelamatkan apa yang bisa saya lakukan,
Tapi untuk sekolahnya itu sendiri, itu nggak bisa diselamatkan lagi. Karena apa? Dia merasa dia nggak mau diatur. Dia merasa dia nggak mau dikritik. Begitu. Dalam kehidupan kita kadang-kadang kita punya kesombongan seperti itu, betul nggak? Saya nggak mau diatur-atur Tapi kita nggak tahu nih, kita salah apa benar kan? Jangan-jangan kita salah. Tapi kita nggak mau diatur, wah susah, repot, ya kan? Itu ngejeblokin kita sendiri. Tapi kalau kita itu rendah hati, selalu rendah hati, diatur itu boleh, nggak salah. Tapi juga nggak diatur pun nggak salah. Gitu. Yang salah itu adalah kita udah nggak mau diatur dan kita salah. Ini yang jadi masalah. Tapi kalau misalnya kita udah tahu kita benar dan kita diatur-atur sama orang yang salah, ya kita jadi salah juga. Iya kan, jadi intinya bukan pada diatur apa enggaknya, tapi kita tahu yang kita lakukan tuh benar apa salah. Kayak gitu ya. Kalau kita bicara soal pengalaman pribadi sebenarnya banyak sih. Gitu. Koko kalau selama ini impian Koko ya dari awal tuh sebenarnya Koko nggak punya impian kalau boleh ditanya. Seumuran kalian nggak ada impian, bener-bener nggak ada impian. Kalau ditanya, nanti lu mau jadi apa kalau udah gede gitu ya. Seumuran kalian nih. Kemudian waktu itu aku cuma bilang begini, ya yang penting lulus deh. Lulus kuliah udah beres, ya kan? Nggak mau macam-macam, udah lulus kuliah aja beres. Kenapa? Karena kuliah aja susah, gitu kan? Nggak kepikiran jadi guru, gitu. Nggak kepikiran sekarang jadi kepala sekolah dan sekarang masuk yayasan tuh nggak kepikiran. Yang kepikiran cuman yang penting lulus, gitu kan? Nah kemudian begitu lulus ditanya, lu mau kerja apa, gitu kan? Nah di situ udah mulai pemahaman, udah mulai terbentuk. Oke, gue mau jadi guru. Kenapa mau jadi guru? Karena begini, pada saat saya nggak lulus kuliah, saya tuh kuliah itu 14 semester teman-teman. Kaget ya, 14 semester loh. Mukanya pantasan tua kayak begini kan. Nah, 14 semester itu nggak lulus-lulus. Di semester 8 teman-teman udah pada lulus. Begitu masuk semester 9, itu aku harus masuk ke semester 1 di mana banyak anak-anak baru masuk dan aku tuh udah jenggotan di situ. Kan lucu. Senior banget kan. Nah, kemudian begitu aku masuk kelasnya tuh banyak teman-teman yang muda-muda itu nanya, ini om-om siapa gitu, kenapa nyasar di kelas kita gitu, dan dia nanya, Koko ini udah lama ya kok ya di sini? Iya, udah lama. Oh berarti Koko bisa dong ngajarin kita mata pelajaran yang kita nggak ngerti? Ya mau nggak mau kan, namanya diminta kan, ya udah dicoba, diajarin. Begitu diajarin mereka bisa. Nah di situ loh langsung kelihatan, kayaknya impian saya jadi guru. Kenapa? Karena begitu saya ajarin mereka, mereka bisa. Dan saya rela melakukan itu tanpa gaji, tanpa dibayar, saya mau melakukan itu. Nah inilah cara kita mencari impian kita. Nah kemudian bagaimana cara menggapainya? Ya mau nggak mau, kita lakukan yang terbaik. Dengan cara apa? Yang tadi, cari kalyanamita yang benar-benar bagus. Makanya kalau di Indonesia ya, ini sebenarnya Koko sharing seperti ini nih hanya berlaku di Indonesia. Carilah kalyanamita aja. Itu aja. Kalyanamita yang bagus dan juga kalian harus punya kayak semacam kualitas yang bagus dalam hidup kalian. Percuma kalau kalian punya kalyanamita, tapi kalian sendiri nggak mau bertanggung jawab sama hidup kalian. Percuma. Koko punya teman Koko ini punya teman-teman yang bagus, tapi karena dia sendiri nggak mau bertanggung jawab, maka teman-temannya nggak ada yang percaya. Dan akhirnya dia nggak dapat apa-apa. Nggak bisa dapat kesuksesan yang dia mau, begitu loh. Jadi kadang-kadang kita ini emang selain kita punya teman yang bagus, diri kita juga harus bagus. Gimana cara membaguskan diri kita? Ya seperti tadi yang Koko bilang, dalam Manggala Sutta dikatakan kita harus punya keterampilan yang bagus dan kita harus punya pengetahuan yang bagus. Maksudnya pengetahuan itu nggak cuma yang di sini ya teman-teman ya, tapi pengetahuan tentang Dhamma. Bagaimana kita menjaga sila kita? Ada nggak orang-orang yang mau kenal atau mau mensukseskan atau mau dekat dengan orang-orang yang suka melanggar sila? Nggak ada. Kalau misalnya kita jujur, kalau misalnya kita nggak suka ngebunuh hewan, nggak suka menyakiti, kita nggak suka mencuri, kita nggak suka selingkuh, kita nggak suka minum minuman keras, orang-orang akan lebih ngelihat kita itu nilainya lebih tinggi dibandingin orang-orang yang ngelanggar sila. Dan kalau kita dipandang lebih tinggi seperti itu, kita lebih dipercaya untuk megang satu jabatan, misalnya, ya kan? Jadi menurut Koko sih, ini dari pengalaman Koko juga ya, kalian harus kuatin sila kalian.
Kemudian dana itu boleh dana dalam bentuk apa aja, misalnya contoh function, ya kan? Banyak orang tuh, apalagi kita umat Buddha ya, banyak orang function tuh katanya supaya impiannya tercapai. Ketika dia lagi susah, dia lagi krisis ekonomi, dia function, harapannya supaya apa? Ekonominya bagus, ya kan? Nggak masalah, itu pun suatu kebajikan. Cuman jangan sampai begini, kita function, begitu kita function di tempat yang salah, kita punya niat juga yang salah. Nah ini yang ngaco. Udah function, misalnya functionnya itu function lele, ditaruhnya di lautan, ya ikan lelenya mati. Kayak begitu. Atau kita function ikan, tapi sebelah kita itu ada orang mancing. Ya sama aja. Dari situ aja udah kelihatan kita egois banget kan. Kita cuma mikir yang penting karma gue bagus. Masa bodoh makhluk lain mati, ya kan? Nah ini yang jadi masalah. Jadi ini nggak bertanggung jawab teman-teman. Jadi apa? Intinya adalah cara menggapai impian kita, mau nggak mau kita harus upgrade diri. Upgrade diri teman-teman. Lihat apa saja yang kekurangan kalian, yang kekurangan yang kalian miliki, kemudian kalian perbaiki itu. Kekurangan itu kalian perbaiki. Setiap manusia pasti punya kekurangan. Tapi gimana cara kita memperbaiki kekurangan itu nanti bisa membuat kalian mencapai impian kalian. Begitu ya. Dan kalau kita bicara soal memperbaiki kekurangan, ini kita berbicaranya soal 4 kesunyataan mulia kan. Kan Sang Buddha dari awal ngajarin. Yang namanya masalah pasti ada di dunia ini. Yang kedua adalah masalah itu pasti punya sebab. Kenapa masalah itu muncul? Yang ketiga adalah masalah itu bisa dihilangkan. Dan yang keempat adalah gimana cara menghilangkan masalah itu. Dengan kita melakukan ini saja, tiap kali kita melakukan ini, upgrade diri terus-terusan, masalah saya di mana ya? Masalah saya di mana ya? Terus aja begitu. Ketika kita melakukan sesuatu nggak sempurna, kita lihat masalahnya di mana ya? Kenapa kita nggak sempurna ya? Nilainya jelek. Kenapa ya nilainya jelek ya? Ada masalah apa ya di diri saya ya? Misalnya saya punya teman, tapi teman saya ngejelekin saya. Coba cari tahu, kenapa ya? Kok teman saya ngejelekin saya ya? Jangan-jangan saya salah. Nah, dengan kita terus melakukan self-correction seperti itu, sesuai dengan kesunyataan mulia tadi, maka kita akan bisa sukses. Kedepannya seperti itu. Jadi, kita punya impian, memang impian kita harus bisa kita perbaiki atau kita cari, itu dengan melakukan self-correction yang pertama tadi, yang kedua punya banyak teman, yang ketiga adalah coba banyak-banyak berdana. Kadang-kadang nih, kita udah susah ya, udah susah mati, udah susah setengah mati, kita udah berusaha keras, kita udah gimana caranya, kita udah berdoa kemana-mana, enggak sukses-sukses, enggak bisa mencapai impian kita. Nah sekarang coba tanyain, pernah nggak kita melakukan sesuatu yang buruk sama orang tua kita? Gitu, jangan-jangan kita pernah melakukan sesuatu yang buruk sama orang tua kita sehingga doa orang tua itu nggak nyampe ke kita. Dan ini banyak kejadian seperti ini. Ada seorang teman, saya punya seorang teman saya ini juga bawahan saya. Dia ini susah gitu loh untuk menjadi orang yang bagus gitu. Kenapa selalu ada aja halangannya gitu kan? Ketika saya tanyain, kenapa sih kamu begini gitu? Akhirnya dia bilang, ya kayaknya sih saya punya masalah. Kemudian saya tanya semuanya, termasuk soal orang tua. Gimana kamu sama orang tua kamu? Dan ternyata benar, dia durhaka sama orang tuanya. Makanya dia berusaha gimana pun, nggak bakal mencapai impian dia. Makanya itu teman-teman, hati-hati. Di sini banyak poinnya yang tadi saya ceramahin ya, saya kasih tadi sharingin tuh banyak poinnya. Saya dulu pernah juga mengalami hal itu ketika dulu saya banyak berantem sama orang tua saya. Tapi begitu saya udah mulai damai sama orang tua saya, kehidupan saya malahan naik gitu. Yang tadinya cuma jadi guru, akhirnya dipercaya jadi kepala sekolah. Coba bayangin teman-teman, hanya dengan kita berbakti loh sama orang tua kita bisa mencapai impian kita. Jadi mencapai impian dalam agama Buddha tuh banyak sekali caranya. Yang penting apa? Jalanin aja agama Buddha sebaik-baiknya. Jalanin aja Buddha Dhamma sebaik-baiknya. Itu aja sih kalau dari Koko. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada pertanyaan, silahkan. Silahkan, kayaknya lebih enak kalau kita banyak tanya jawab ya. Jadi biar lebih asik gitu kan, banyak sekali siapa tahu ide-ide atau masalah-masalah yang Koko mungkin nggak pikirkan, tapi kalian punya masalah, jadi bisa kita selesaikan sama-sama. Silakan kalau mau bertanya.
Kok, Arya mau bertanya? kok, saya ada pertanyaan kok. Oke, silakan Ricky mau bertanya apa? Saya bertanya, kalau misalkan kita punya teman yang nggak ada impian, itu sebaiknya kita sebagai teman nih, kita harus ngapain yang Oke. gitu. Baik, terima kasih Ricky. Kita sebagai teman, kita mau menjadi teman yang baik apa teman yang buruk nih buat dia? Kalau kita mau menjadi teman yang baik, jadi kalian minta, kita koreksi kesalahannya. Kesalahan dia adalah dia nggak punya impian, maka kita koreksi kesalahan dia, kita bantu dia untuk mencapai impian dia. Tapi begini, memang ya, kita mungkin bisa berusaha sebaik mungkin, ngajak dia untuk punya impian. Cuman tergantung dianya, kalau dia belum sampai ke tahap impian itu, susah. Kita mau sampai berbusa juga, nggak bakal nyampe. Kenapa? Karena otaknya, kesadarannya belum pada nyampe. Gitu. Tapi kita bisa lakukan apa? Yang kita bisa lakukan adalah begini, contoh. Coba teman yang kamu yang nggak punya impian ini ya, teman kamu yang nggak punya impian ini, coba kamu ajak jalan-jalan. Kemudian ajak tukar pikiran, ajak diskusi sama dia tentang masa depan, tentang keadaan dunia, tentang tantangan-tantangan zaman sekarang. Apalagi sekarang ini kan memang tantangan tuh sangat berat ya, apalagi buat teman-teman seperti kalian. Koko harus bilang sangat berat. Kenapa? Karena kalian sekarang mungkin kuliah nih, cuman belum tentu nanti dapat kerjaan. Ini harusnya aja ya, harus terusnya aja gitu, bahwa banyak teman-teman kita yang udah kuliah pun udah sarjana, berapa banyak yang nganggur? Banyak, apalagi sekarang PHK di mana-mana kan. Nah, apalagi zaman sekarang gitu. Justru dengan cara seperti ini, dengan keadaan seperti ini, kita bisa menyadarkan teman kita untuk, ayo kamu harus punya impian. Kalau nggak punya impian, kamu akan terlibat oleh zaman. Karena orang yang punya impian aja belum tentu sukses, apalagi yang nggak punya impian. Coba tanya sama dia, kamu ke depannya mau nggak menikah? Kamu mau nggak menjadi orang yang bisa membahagiakan orang tua? Sentuh hatinya. Kamu tanya terus gitu, sentuh hatinya. Kamu seneng nggak sih kalau ngeliat orang tua kamu, seneng nggak sih kalau ngeliat kamu sukses misalnya? Atau kamu pernah nggak kepikiran kalau kamu mau menikah? Misalnya contoh. Nah, dengan cara seperti ya udah, so what? Kamu harus ngapain? Nah, di situ kita bisa bantu dia untuk mendapatkan impian dia. Nah, cowok apa cewek temannya nih, Ricky? Oh. Cowok. Nah, apalagi cowok bilang gini, kamu lihat deh sekitar kamu tuh banyak loh wanita-wanita yang cantik-cantik, ya kan? Nggak apa-apa ngomong gitu aja, wanita-wanita yang cantik-cantik. Kamu emang nggak tertarik pengen memiliki satu di antara mereka? Kalau emang kamu mau, deketin aja mereka. Nanti kamu harus punya impian untuk membahagiakan dia. Karena masa iya kamu mau jadi single terus? Bante aja punya impian kok, pengen mencapai nibana. Masa iya kamu nggak mau mencapai apa-apa? Tembak harga dirinya. Itu sih, tembak terus harga dirinya. Cowok, apalagi cowok ya. Kalau cewek gampang, nggak punya impian ngikut suami, enak kan? Ya kan, itu pun kalau suaminya bagus ya. Makanya cewek-cewek sekarang punya impian tuh yang penting suaminya bagus, itu aja sih. Karena sekarang mencari suami yang bagus tuh susah. Itu jadi impian mereka. Tapi kalau cowok itu harus punya harga diri dan tembak harga dirinya. Biarin dia itu ngerasa, oh iya, gue harus begini nih gitu. Dulu saya pernah punya isu terhadap kepercayaan diri saya waktu saya masih muda. Kemudian ada satu orang waktu itu yang ngajak saya MLM, multi level marketing. Saya paling benci yang namanya MLM sebenarnya. Tapi kemudian dia nembak harga diri saya. Dia bilang gini, kalau kamu cuma ngendok di rumah main game melulu, kamu mau jadi apa ke depannya? Langsung itu. Satu pertanyaan loh. Langsung membuat saya berpikir, iya juga ya, saya mau jadi apa nanti ya? Nah, disitulah besoknya saya mulai berubah. Saya langsung ketemu orang, saya langsung sok kenal, sok gaul. Yang penting saya pengen sukses, saya cuma mikir begitu. Dan sampai sekarang ya saya akhirnya bisa ngomong kayak begini. Itu gara-gara apa? Satu pertanyaan yang menghantam harga diri saya. Makanya Ricky hantam harga diri dia. Itu aja sih kalau dari Koko. Karena pengalaman aku begitu, dihantam harga dirinya aku berubah. Orang yang nggak punya impian, hantam harga dirinya supaya dia berubah. Yakin, pasti berubah. Kalau nggak berubah, ya harus dibinasakan aja udah. Habis mau gimana? Udah bohwat kalau kata orang ya.
Itu bercanda ya, maksudnya bukan dibinasakan gimana, cuekin aja udah, terserah deh. Lu mau karma baik kek, mau karma buruk kek, ya kan? Kita udah berusaha, tembak harga dirinya. Itu aja, Rick. Semoga menjawab, Rick. Masih kok. Ya. Mitovo kok. Oke, Mitovo. Ya, saya tanya kok. Yang tadi Silakan. Koko bilang kan kalau misalkan anggaplah orang itu udah bohwat gitu lah ya, kok ya. Kalau emang ada, nih saya sambil pertanyaan nyambung sedikit kok. Ada nggak sih kita korelasi antara impian kita dengan jodoh kita kok? Ya, jadi kalau misalkan kayak tadi si Ricky bilang teman yang tadi emang udah bohwat atau apa. Kalau emang itu jodoh kita, ya kita kan nggak tahu kok. Karma kita. Nah, apa kita harus dalam tanda kutip yang tadi Koko binasakan juga kok? Itu aja kok pertanyaan. Ini ya. Oke. Maksudnya nih jodohnya jodoh karma gitu ya? Ya, jodoh karma kok. Oke. Ada nggak sih impian juga kita nyambung gitu kok sama jodoh karma kita? Oke, Kalau begini. menurut Koko. Ini kalau saya menjawab dari sisi Buddha Dhamma aja ya. Jadi begini, memang semua itu ada kaitan sama jodoh karma. Bahkan impian pun ada kaitan dengan jodoh karma. Kenapa hanya kita yang bisa mencapai impian itu sementara orang lain nggak bisa? Ya pasti ada jodoh karma. Kemudian kenapa hanya orang itu yang bisa dekat sama kita misalnya? Ya kan? Contoh misalnya begini, misalnya saya punya teman si A. Si A ini udah bohwat lah istilahnya begitu ya. Kemudian begitu si A ini bohwat, saya mau ngasih tahu ke si A-nya juga udah nggak mau ribet ya. Akhirnya ya udah aku cuekin. Itu pun bagian dari karma dia. Kenapa? Karena dia dari awal nggak mau menolong dirinya sendiri. Kan Sang Buddha selalu bilang, kita menolong siapapun, tapi kan semua tergantung diri orang itu. Kita memang sudah menolong. Kita bukan nggak menolong sama sekali loh. Kita menolong, tapi semua tergantung dia. Pernah denger ini nggak? Ceritanya Achan Brahm yang tentang cacing dan kotoran kesayangannya. Iya kok, pernah. Seperti itu kan. Jadi ada sesosok dewa pengen ngambil cacing dari kotorannya, tapi yang namanya itu cacing senangnya di kotoran, dia diambil juga dia akhirnya nyemplung lagi. Ya udah, mau gimana? Emang dia senang di kotoran itu. Gitu kan. Jadi ya kita itu ya jodoh karma kita. Kita bertemu dengan dia, kita punya jodoh karma, kesempatan untuk bikin dia untuk berubah. Cuman pada akhirnya itu semua tergantung dari niat dia lagi. Apakah dia mau berubah apa enggak? Mau kita sehebat apapun, kita kasih obat, dokter itu kasih obat kepada pasien, itu udah jadi karma baiknya si pasien. Tapi kalau pasien itu nggak mau minum obatnya dan dia sakit, bukan salah dokternya. Tapi dokternya bisa ketemu pasien itu, dan pasien itu ketemu sama dokternya karena jodoh karma. Tapi semua tergantung dari si pasien, dan semua tergantung dari si dokter. Ketika si dokter ketemu si pasien, dokternya ngasih obat yang salah, itu juga karma buruk juga. Tapi kalau dia udah kasih obat yang bagus, tapi si pasien yang nggak mau minum, nah udah, itu yang dibilang dibinasakan saja. Terserah lu deh, derita lu deh. Habis gimana? Kita nggak bisa ngatur orang, betul nggak teman-teman? Ya kan Sang Buddha bilang kita nggak bisa, bahkan diri kita sendiri pun kita nggak bisa atur penuaannya, ya kan? Muka aku aja nggak bisa aku atur, muka kalian aja nggak bisa kalian atur. Gimana kita bisa ngatur orang? Tapi kita bisa bantu orang itu. Kalau dia nggak mau dibantu, ya sudah, bohwat, gitu. Jodoh karma, semua jodoh karma. Saya ketemu sama Arya, saya ketemu sama Listio, sama teman-teman di sini juga itu jodoh karma. Cuman gimana kalian memanfaatkan momen ini, dan gimana aku memanfaatkan momen ini yang akan menciptakan karma baru. Itu sih. Thank you, Semoga kok. bisa menjawab. Oke, thank you. Ada lagi? Boleh nanya kok. Boleh, silakan. Mau nanya sampai siang nggak apa-apa kok. Oke. Silakan, Halo. Listio. Nanya apa? Oke, siap. Kan tadi kan Koko sebutin kan tuh kayak salah satu cara menggapai mimpi kita itu mencari teman yang baik ya, yang kalian bisa tadi kan yang kalian Khusus di Indonesia ya? Karena Ya, koneksi khusus lu di Indonesia. di sini. Nah, kira-kira Koko ada tips gak nih kok buat kita yang masih muda gini buat mencari teman yang baik, yang bukan cuma sekedar menggapai mimpi kita, bukan cuma buat sekedar menggapai mimpi kita doang nih, tapi juga buat hidup kita juga. Jadi kayak selain impian kita tercapai, tapi hidup kita juga lebih baik lagi. Dan Oke, cara
cara membangun relasinya seperti apa kok? Tambahin sedikit kok Ngobrolnya. pertanyaan Listio. Mungkin gue tambahin Iya. sedikit pertanyaan Listio. Mungkin dalam masa pandemi seperti ini kira-kira kita sekalian ngapain sih kok? Jadi kita harus seperti apa sih kok? Apalagi semuanya sekarang zamannya online, zamannya daring, zamannya Zoom semuanya. Jadi kita perlu ngapain kok supaya ada tips dan triknya nggak kok kira-kira gitu? Oke, untuk mendapatkan teman yang baik untuk hidup kita gitu ya. Jadi memang kalau misalnya tadi kan kita bicara konteksnya ini adalah untuk mencapai impian ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita udah dapat kalyanamita itu, maka walaupun kita cuma bicara impian, tapi hidup kita akan berubah total. Kenapa? Karena untuk bisa mencapai impian kan kita harus mengubah hidup kita dulu, betul nggak? Ya kan? Percuma teman kita bagus kayak tadi yang aku bilang. Percuma teman kita bagus kalau kita sendiri nggak mau berubah. Nah, justru dengan adanya teman kita yang bagus ini, dengan adanya kalyanamita yang bagus, kita akan dekat sama mereka, hidup kita akan berubah. Dengan berubahnya hidup kita, maka masa depan kita berubah. Akan lebih sukses masa depan kita. Makanya kalau kita bilang gimana caranya untuk bisa mendapatkan teman ini, ya apalagi di zaman online seperti tadi yang Arya bilang ya, gimana caranya mendapatkan teman online? Kalau jujur begini ya, jujur nih teman-teman, ini bukan saya mau promosi atau gimana ya, gitu. Saya berpikir seperti ini, kita nggak perlu ketakutan terhadap yang namanya virus, itu yang pertama. Mau ketemu aja. Saya juga masih suka ketemu sama guru-guru saya ya. Saya emang udah divaksin 2 kali sih, udah aman saya. Cuman kan dulu waktu sebelum divaksin, saya juga udah sering ketemu sama teman-teman saya. Dan saya juga waktu itu sempat sampai ke Pasar Baru daerah merah waktu itu. Dan waktu itu pakai masker yang biasa aja, bukan masker yang keren ya. Dan saya nggak kena. Gitu. Sampai sekarang saya nggak kena corona. Itu semua tergantung dari timbunan karma baik kita juga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jangan pernah takut. Karena semakin kita takut sama yang kayak gini-gini gitu ya, itu justru semakin kita itu stres dan akhirnya kekebalan tubuh kita menurun. Saya udah mengalami itu. Dulu ketika sebelum divaksin, saya nggak pernah kena penyakit sama sekali. Kenapa? Karena saya juga pikirannya asik-asik aja gitu loh. Nggak usah takut gitu kan. Toh namanya penyakit kalau emang kita karmanya baik ya, itu kita nggak akan kena kok. Walaupun kita udah berusaha gimana pun, kalau emang karma kita buruk, kena ya udah, kena aja gitu kan. Jadi jangan pernah takut. Jadi bergaul aja. Nggak usah terlalu, waduh ini harus online ya semuanya. Karena gini jujur teman-teman. Online ini bagus untuk hal-hal tertentu. Tapi untuk berteman kayaknya jangan online deh. Gitu. Nanti semuanya jadi serba online dan kita jadi nggak kena, jadi nggak enak gitu. Saya makanya mau online begini karena emang metode kita online. Tapi kalau saya lebih baik saya di wihara, saya datang ke wiharanya gitu loh. Ya kan? Karena lebih enak ngomongnya. Gitu. Tapi buat kita bergaul, ya udah nggak apa-apa, datang aja ke kafe. Kan sekarang kan juga udah aman kan? Apalagi sekarang bioskop udah pada buka. Nggak apa-apa, bergaul aja. Tapi jangan lupa masker, ya kan? Jangan lupa masker, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa jaga jarak. Tapi tetap bergaul mah tetap aja. Nah, jadi istilahnya jangan biarkan pandemi ini menjadi hambatan buat kita mencari teman yang baik. Dan yang kedua adalah kita harus menjadi teman yang baik juga buat mereka. Gitu. Kalau di dalam agama Buddha kan kita kenal hukum karma, betul ya teman-teman? Siapa yang menanam, dia yang menabur. Kita menanam jagung, dapatnya jagung. Kita nanamnya apel, dapatnya apel. Nah, makanya ketika kita udah tahu bahwa kita bakal dapat apa yang kita inginkan, kalau kita ingin mendapatkan teman yang baik, maka kita juga harus membuat diri kita menjadi teman yang baik. Misalnya contoh, saya pengen supaya saya dipercaya sama banyak orang. Ya udah, saya nggak boleh banyak bohong. Gitu aja kan. Saya harus jujur, saya harus punya integritas supaya teman-teman saya itu percaya sama saya. Kalau saya pengen dapat teman yang suka ngebantuin saya, ya saya sendiri harus bantu teman-teman saya dulu. Masa ya kita mesti nungguin orang untuk bantuin kita, betul gak? Ya kan? Jadi gimana cara mendapatkan teman? Ya kita harus menjadi orang baik dulu. That's why I said di awal gitu ya. Gimana cara kita untuk bisa nggak nih? Gimana cara kita untuk meningkatkan kualitas kita dengan kalyanamita? Terbalik, jangan tunggu kalyanamita duluan baru kita bagus gitu loh. Tapi kita harus bagus dulu, baru kalyanamita akan ngikutin. Yang namanya orang itu akan berkumpul dengan orang-orang yang sejenis.
Orang-orang baik akan berkumpul sama orang-orang baik. Orang-orang jahat akan berkumpul sama orang-orang jahat. Kalau kita mengubah hidup kita menjadi lebih baik, maka yang akan datang sama kita adalah orang-orang baik. Tapi kalau kita masih tetap jahat, masih tetap suka bohong, suka miras, suka selingkuh, suka lirik-lirik sana-sini, yang datang juga kayak gitu. Komunitasnya kan begitu, ya kan? Ada nggak komunitas playboy tapi tengah-tengahnya itu ada Romo? Yang nggak ada. Ya kan, atau komunitas pencuri tapi tengah-tengahnya ada polisi, yang nggak bakal ada. Pencuri yang ngumpul sama pencuri, polisi ngumpul sama polisi, orang so tahu ngumpul sama orang so tahu semua kan begitu, ya kan. Jadi gimana caranya supaya kita dapat teman-teman yang baik? Ya kita harus jadi baik. Gimana caranya? Mulai dari diri sendiri, nggak bisa nungguin orang, nggak bisa ngandelin orang, ya kan. Kan Dhamma pada satu, pikiran adalah pelopor. Gak usah kita bergantung sama makhluk lain. Kita sendiri yang mesti mengubah hidup kita. Itu sih. Tetap ya. Jadi yang pertama jangan takut ya sama corona. Bergaul seperti biasa. Yang kedua jadilah teman yang baik. Itu sih. Itu yang paling efektif deh. Gitu. Karena saya udah ngalamin sendiri. Gitu. Ya kalau kita bergaulnya sama orang yang sedama ya. Nanti yang datang ke kita ya orang-orang yang mau belajar dhamma kan. Gitu. Contoh, ya kan? Gitu. Oke, tadi kayaknya ada pertanyaan ya di tulisan ada tadi. Pertanyaan kok di kolom chat Ya, ada kok. silakan. Aku bacain aja ya kok. Yuk, silakan. Oke, siap. Ini pertanyaan terakhir dari Yuchen nih kok. Izin bertanya kok, tapi kan banyak orang tua yang nggak izinin keluar. Itu termasuk hasil dari karma atau enggak kok? Itu pertanyaan pertama kok. Ada lagi nih kok lanjutannya. Oke, satu dulu ya. Satu dulu. Oke, siap kok. Iya, jadi gini. Kalau kita punya orang tua yang melarang kita untuk keluar-keluar, itu pun adalah suatu karma kita, hasil dari karma kita. Kenapa kita punya orang tua yang kayak gitu? Sementara banyak orang tua yang lain enggak ngelarang anak-anaknya keluar. Kenapa cuman kita yang dilarang? Ya kan? Itu yang pertama. Jadi itu pasti ada hubungannya sama karma. Tapi memang orang tua mereka itu wajib untuk menjaga anak-anaknya supaya nggak kena penyakit. Nah makanya inilah bagi anak-anak yang mungkin ya merasa bahwa kok orang tua saya kok terlalu ngekang gitu ya, kasih pengertian. Mah ini begini loh, kasih satu kepercayaan bahwa saya bisa di luar dan saya di luar tuh saya bisa mengenakan masker dan bisa menjaga jarak dan sebagainya. Ya membuat orang tua kita menjadi seperti itu karena selama ini mungkin kita nggak terbiasa mandiri. Sehingga orang tua kita ketika kita mau keluar, mereka ketakutan. Kenapa? Karena kita nggak pernah ngebiasain kita bisa menunjukkan kemandirian sama mereka. Kita nggak biasa menunjukkan kalau kita itu bisa mengatur diri kita. Makanya kan orang tua kita seperti itu. Kan sebab akibat tuh. Ya kan? Kan nggak mungkin tiba-tiba orang tua ujuk-ujuk langsung ngelarang. Pasti terjadi sesuatu. Mungkin selama belasan tahun, kalian hidup tuh kayak anak mami. Iya kan? Makanya ketika sekarang dalam kondisi kayak begini ya dia akan lindungi kalian. Kenapa? Karena mereka mungkin ngelihatnya kalian belum bisa ambil keputusan. Itu makanya inilah hasil dari karma dan kita harus pupuk. Makanya setiap kali kita harus benar-benar baguslah hidup kita. Gimana caranya kita sebagai anak kita juga bisa memberikan kepercayaan, membuktikan kepercayaan kepada orang tua kita. Gitu. Itu yang pertama ya. Oke, silakan pertanyaan kedua. Pertanyaan keduanya, kesulitan bergaul secara online termasuk karma buruk juga atau enggak nih kok? Karena sepengalaman saya merasa tidak ada hambatan untuk berteman secara online. Tapi teman-teman saya itu banyak yang merasa sulit bergaul secara online. Nah dia itu asalnya tuh mahasiswa baru kok dia, yang baru masuk tahun 2020. Oke. Nah ini menarik ya. Gini, corona adalah suatu karma kolektif bagi penghuni bumi, terutama manusia di kota-kota, ya kan? Itu karma kolektif. Ini yang namanya utu niyama atau karma cuaca atau iklim, ya di mana semua orang yang ada di dalam satu wilayah itu kena semua. Kenapa bisa kena? Ya emang udah karmanya kan gitu. Tapi masalahnya begini, ketika kita kena karma itu, kita lagi menjalani karma ini, dan kita mau bergaul, kemudian kita merasa kita susah untuk bergaul, nah itu pun juga salah satu bentuk dari buah karma kita. Buah karma yang seperti apa? Sifat, personality.
ada orang-orang nih, bahkan kita sebelum kita bicara corona ya, ada orang-orang yang secara online gampang bergaul. Ya kan? Dari dulu kan banyak seperti itu kan? Banyak orang-orang yang kalau online itu hebat, tulisannya hebat, berani, begitu ketemu cupu misalnya. Ya kan? Ada aja yang seperti itu kan? Atau misalnya kebalikannya, di online dia malas nulis-nulis segala macam, tapi begitu ketemu langsung bagus. Nah, ini kepribadian. Balik lagi ke kepribadian, dan kepribadian dapatnya dari mana? Dari pembiasaan. Kalau kita membiasakan diri kita bisa bergaul secara online aja gitu ya, maka kita kebiasaan seperti itu. Ketika online, gampang bergaul. Tapi kalau selama ini kita nggak pernah membiasakan kita bergaul secara online, begitu ketemu online kayak begini, kaget luar biasa. Kan istilahnya pembiasaan. Kita bisa karena biasa. Ya kan? Jadi itu pun karma. Karma itu kan tindakan dan hasilnya. Kalau kita membiasakan sesuatu, ya kan kita akan dapat yang seperti itu. Kalau kita nggak pernah membiasakan, ya kita nggak akan bisa untuk terbiasa seperti itu gitu loh. Itu sih. Jadi memang ini bagian dari karma juga. Gitu. Makanya dari awal kita harus pupuk itu karmanya. Kan dibilang benih yang ditanam kemudian diairin, kemudian tumbuh menjadi buah atau pohon, ya kan? Kalau diairinnya salah, ya udah salah, ya kan? Gitu maksudnya. Ngerti ya? Oke, ya. Sama-sama ya, Yuchen. Semoga bisa bermanfaat ya, Yuchen ya. Ya, ada pertanyaan satu lagi tuh kayaknya tadi barusan. Dari Erika ya? Iya, Dari betul kok, dari Erika. Iya. Wijaya. Halo kok, Amitopo. Mau tanya, bagaimana cara agar kita tidak pelin-pelan terhadap cita-cita kita? Kan mungkin saja di tengah jalan menganggap, ini mah bukan yang saya mau. Terus jadinya berubah lagi. Jadi kayak udah jalan tapi karena bukan pindah. Iya, pertanyaan ini bagus banget, dan pertanyaan ini bisa muncul pasti karena ada banyak pengalaman di sekitar kita ya. Jujur, di dunia ini ya banyak orang-orang sukses, tapi orang-orang yang lebih sukses itu makin dikit. Jadi makin sukses itu makin dikit. Kenapa? Karena dia nggak tahu impiannya apa. Banyak orang-orang yang di tengah-tengah jalan dia pindah haluan, kan begitu ya. Contoh nih, misalnya dia seorang guru. Kemudian, walaupun dia seorang guru, tiba-tiba di umur 30-40, dia akhirnya pindah haluan. Kenapa? Karena impiannya nggak kuat. Contoh, saya punya teman. Satu ini pengalaman ya. Saya punya teman seorang guru, dia udah 20 tahun jadi guru. Tapi kemudian ketika saya tanya, kenapa kamu sekarang kok jadi pebisnis? Dia bilang, iya, soalnya jadi guru susah. Jadi guru gajinya kecil katanya. Kan saya punya istri, punya anak. Ya kan? Jadi memang kalau kita punya kondisi, memang itu semua tergantung orang sih. Itu hak orang ya untuk mengubah impiannya. Cuman dalam kehidupan itu, apakah kita harus konsisten dengan impian kita atau mengubah impian kita, itu adalah pilihan. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar loh teman-teman. Ya, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Semuanya itu pilihan. Hidup itu pilihan. Kalau misalnya contoh, Koko sebagai guru. Kemudian Koko sampai sekarang tetap jadi guru nih. Ya karena emang Koko udah punya satu aditana bahwa Koko ini pengen jadi guru aja gitu loh. Karena apa? Menjadi guru itu kebahagiaan batin buat Koko. Ketika Koko bisa melihat anak-anak ini bisa bagus, bangkit, jadi orang sukses, tuh senangnya luar biasa. Cuman berapa banyak orang yang bisa mempertahankan ideologi atau idealisme seperti ini? Berapa banyak? Kebanyakan ketika dia pindah haluan, ya dia akan berpindah juga. Misalnya contoh jadi guru, nggak jadi guru, jadi pebisnis aja. Banyak orang seperti itu. Salah nggak? Nggak salah. Karena memang orang itu beda-beda. Ada artis-artis kita yang berubah kan jadi anggota DPR. Salah nggak? Nggak salah. Ya kan? Ada pengusaha-pengusaha kita yang akhirnya berubah menjadi pekerja karena kondisi udah tidak memungkinkan. Salah nggak? Enggak. Ya kan? Tapi itu semua pilihan gitu. Kalau emang kita mau teguh dengan impian kita, satu hal yang kita ingat adalah begini. Ingat ketika kita melakukan sesuatu, kenapa kita melakukan itu? Itu yang penting sebenarnya. Contoh, saya mau jadi guru, ya saya bukan berpikir bahwa saya senang jadi guru, bukan. Tapi saya jadi guru karena saya pengen ngelihat anak-anak ini tumbuh gede dan cerdas. Dengan itu saya bahagia. Ada rasa
kayak spiritual itu ini loh, apa, puas gitu loh. Ini yang saya kejar sebenarnya. Nah, kalau udah nggak kekejar itu, ya udah kan bisa berubah orang, ya kan? Gitu loh. Jadi intinya adalah ya kita cari cause atau cari sebab yang berhubungan sama orang-orang yang memang kita cintai atau berhubungan dengan idealisme impian kita di masa depan pengennya jadi kayak gimana. Itu sih. Tapi yang namanya bisa berubah ya kan, ketika tengah-tengah kita punya istri, punya pacar, punya suami yang tiba-tiba menghalangi kita mencapai impian kita, ya itu sudah karma kita juga. Artinya memang ya sudah sampai situ aja karma kita untuk jodoh pekerjaan itu atau jodoh impian itu sampai situ aja. Carilah impian berikutnya. Jangan berhenti gitu. Jangan ketika kita aduh saya udah nggak bisa nih impian saya begini, ya udah cari impian yang lain. Ya kan? Teman-teman tahu ini nggak? KFC. Kentucky Fried Chicken tahu ya? Itu siapa yang bikin? Yang mukanya ada tuh. Kolonel Sanders kok. Kolonel Sanders ya. Dia itu sebenarnya passionnya apa? Atau impiannya apa? Sebenarnya impian dia tuh pengen jadi tentara loh. Impian dia pengen jadi tentara. Cuman jadi tentara itu karena mungkin karma buruknya mungkin juga banyak ya. Dia nggak pernah sukses jadi tentara. Walaupun dia lakonin lebih dari 50 tahun jadi tentara, tapi dia nggak pernah sukses. Akhirnya suatu ketika, dia emang senang masak, hobi aja sih sebenarnya masak. Begitu dia masak, terkenal, makanannya di mana-mana, muka dia dipajang di mana-mana sampai sekarang kan. Artinya apa? Bisa nggak berubah manusia itu? Sangat bisa. Ingat anicca, ya kan? Dan Buddha juga berubah kan, yang tadinya beliau itu impiannya itu pengen menjadi raja dunia, ya kan? Kan bisa dua dia pilih kan, raja dunia atau pemimpin spiritual. Ketika Petapasita ngomong kayak gitu kan, ya dia punya pilihan, dia mau jadi raja dunia atau pemimpin spiritual, tapi kan dia memilih, saya mau jadi pemimpin spiritual, ya kan? Bisa. Atau misalnya kayak si Anggulimala, masih ingat ceritanya Anggulimala? Impiannya apa? Kesaktian kan? Makanya dia kumpulin jari-jari kelingking manusia sampai berapa banyak? 99 ya. 100-nya dia mau ambil punya ibunya kan. Cuman kemudian akhirnya disadarkan oleh Sang Buddha. Begitu disadarkan oleh Sang Buddha, impiannya bukan jadi kesaktian lagi. Impiannya berubah. Bukan dia mau passionnya ke sana. Cita-citanya bukan untuk kesaktian lagi, tapi cita-citanya adalah untuk mencapai pencerahan. Akhirnya menjadilah Bante Anggulimala. Begitu. Boleh nggak? Boleh. Jadi dalam agama Buddha tidak ada istilah, oh kalau cita-cita harus satu aja gitu, satu seumur hidup. Enggak. Disesuaikan dengan pencerahan, disesuaikan dengan kebutuhan, disesuaikan dengan keadaan. Tapi kalau emang pengen laksanakan itu terus konsisten, ingat kenapa kita melakukan itu. Dan kita konsistenin itu. Cari penyebabnya. Makanya kenapa di awal tadi, kembali lagi ke awal ya, saya tanya sama Ricky, sama Listio, sama Arya kan, kenapa. Dengan kalian tahu kenapanya, sampai ke hati kalian yang paling dalam, kenapa, nah di situ kalian bisa mempertahankan impian kalian. Itu sih. Ya, semoga menjawab ya. Menjawab lah kok. Iya. Jawab kok. Kok, info Ada tambahan lagi? nih kok. Silakan. Ini intermezzo aja kok. Boleh. Yang Koko setahun yang lalu di vihara kita, judulnya itu Hingga Akhir Waktu kok. Iya benar. Nah, kira-kira setahun yang lalu lah kok. Betul. Hingga akhir waktu ya. Itu topik andalan saya tuh. Kalau saya ditanya topiknya mau apa, diserahin ke saya ya. Topik saya itu hingga akhir waktu. Thank you loh udah ngingetin. Masih ingat maknanya apa dulu ketika saya sharing seperti itu? Apa yang tahu lah, Peng? Pesannya apa? Pesan dari sharing itu hingga akhir waktu itu. Mungkin boleh kalau diingatkan kembali kok. Oke, pesannya begini ya. Jadi kalau kita bicara soal hingga akhir waktu, kita bicara soal waktu. Kita punya waktu berapa lama, kita nggak ada yang tahu kan.
Bahkan ada yang bilang katanya waktu kita itu hanya sehembus nafas kita. Artinya kalau kita nggak napas, kita mati. Ya kan? Jadi, selagi kita masih punya waktu, selagi kalian masih punya tenaga yang kuat, selagi masih punya waktu yang banyak, gunakanlah waktu itu sebaik-baiknya, karena kita nggak pernah tahu ke depannya kita itu akan kapan lewatnya. Makanya gunakanlah waktu itu sekarang sebaik-baiknya. Gitu, karena nggak semua orang punya kesempatan untuk jadi manusia. Nggak semua orang punya kesempatan untuk sampai tua kayak kita. Dan nggak semua orang punya kesempatan untuk mengenal Dhamma. Itu sih. Diingetin lagi nih biar refreshing gitu ya. Dan ternyata bener kan, setelah kita sharing, besoknya langsung lockdown semua kan. Dan kita nggak tahu kan, setelah lockdown itu berapa banyak umat kita yang meninggal. Berapa banyak umat kita yang tadinya pengen datang ke wihara nggak bisa lagi. Begitu sekarang mau datang ke wihara udah nggak bisa. Ya kan? Mau Betul. online udah nggak bisa. Makanya selagi kita masih punya waktu apapun itu ya, waktu kita, gunakanlah itu untuk sesuatu yang menurut kalian itu bagus. Jangan sampai kalian menyesal di kemudian hari ketika kita sudah menyia-nyiakan waktu yang kita miliki. Itu aja sih. Baik kok, makasih kok. Sama-sama. Diingetin lagi kok. Diingetin lagi ya. Iya. Gimana masih Oke. ada yang mau tanya atau udah cukup pertanyaan? Kalau nggak ada yang mau nanya, berarti saya akan ambil kesimpulan aja ya. Ya boleh. Oke, baik. Jadi kesimpulan kita pada hari ini adalah memang semua orang ingin menggapai impian. Ya, semua orang ingin menggapai impian, dan semua orang kalau nggak punya impian itu namanya bohwat, ya kan? Nah, gimana cara kita menggapai impian? Kita laksanakan Buddha Dhamma, dan dalam Dhamma itu semuanya itu udah ada. Kalyanamita kita butuh. Kemudian yang kedua adalah kita itu butuh peningkatan kualitas dalam diri kita. Yang ketiga, kita butuh karma baik. Dan karma baik dari mana? Dengan berbuat kebajikan, terutama kepada orang tua, kepada bante, dan semuanya. Dengan ketiga hal itu, kita dapat kalyanamita, kita kuatin diri kita, dan juga kita dapat karma baik, maka impian kita bisa raih. Tapi ingat, impian itu nggak selamanya juga, karena dunia itu anicca. Ya kan? Jadi, nggak usah terlalu terikat dengan impian yang harus sama, tapi setiap kali kita berubah kondisinya, ubahlah, sesuaikanlah impian itu dengan kondisi, sehingga kita akan bisa mencapai hasil yang maksimal. Itu aja kalau dari Koko. Terima kasih. Namo Omitofo, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Mau minta pokok. Minta Terima kasih kok untuk Dhamma Desananya kok hari ini.